Aisyah dan Nadia adalah dua santri yang sejak awal mondok selalu bersama. Mereka bukan hanya sekadar teman, tapi juga masih ada ikatan keluarga jauh. Perbedaannya, Aisyah berasal dari keluarga miskin. Ayahnya seorang kuli bangunan, ibunya hanya ibu rumah tangga. Bahkan bisa masuk pesantren pun Aisyah tak sanggup jika bukan karena bantuan orang tua Nadia. Nadia sering membela Aisyah di depan teman-temannya. Namun tidak semua orang senang melihat kedekatan mereka. Seorang teman bernama Melati diam-diam iri. Ia tidak suka melihat Aisyah yang miskin mendapat perhatian dan kebaikan dari Nadia. Pelan-pelan Melati menyebar fitnah. Ia berkata pada Nadia bahwa Aisyah sering mengeluh soal dirinya, sering bicara di belakang, bahkan hanya dekat karena merasa berutang budi. Fitnah itu tumbuh menjadi keraguan di hati Nadia. Suatu malam di asrama, ketika semua santri lain sudah mulai merapikan barang-barang, Nadia akhirnya meluapkan perasaannya. Nadia menahan emosi. Syah, aku mau tanya jujur. Kamu masuk pesantren ini, apa kamu dekat sama aku cuma karena orang tuaku yang biayain kamu? Aisyah terkejut. Wajahnya langsung pucat. Nah, astagfirullah. Kok kamu bisa ngomong gitu? Ya, aku memang gak mampu. Aku memang dibantu ayah ibumu. Tapi apa kamu kira aku datang ke sini buat numpang hidup sama kamu? Nadia, mata berkaca-kaca tapi masih terbawa fitnah. Aku cuma takut, Syah. Semua orang bilang kamu sering ngomongin aku. Katanya kamu suka bilang aku sombong. Bahkan Melati cerita, kamu sebenarnya minder tapi pura-pura dekat sama aku karena butuh bantuan orang tuaku. Aisyah, air matanya mulai menetes. Nah, kamu lebih percaya Melati daripada aku? Kamu lupa siapa yang selalu sama-sama bangun tengah malam buat tahajud? Siapa yang selalu jagain kamu kalau kamu sakit? Aku memang miskin, aku gak bisa kasih apa-apa. Tapi sahabatku bukan berarti hutang yang harus aku bayar dengan pura-pura. Nadia, suara meninggi. Tapi coba pikir, Syah. Kalau gak ada orang tuaku, kamu mungkin gak akan bisa mondok di sini. Aku cuma takut kamu dekat bukan karena aku, tapi karena rasa terpaksa. Aisyah nih suara bergetar menunduk. Nah, aku gak pernah minta bantuan itu. Aku juga malu sama orang tuamu. Tapi kalau mereka ikhlas nolong aku, apa itu salahku? Aku tulus berteman sama kamu, bukan sama uang orang tuamu. Kalau kamu masih ragu sama ketulusanku, mungkin aku emang gak pantas jadi sahabatmu. Suasana kamar mendadak hening. Beberapa santri lain yang mendengar ikut menahan napas. Aisyah bergegas keluar, menahan tangisnya agar tidak semakin pecah di depan semua orang. Malam itu Nadia gelisah. Kata-kata Aisyah terus terngiang di kepalanya. Hatinya masih dipenuhi keraguan, tapi ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja Nadia mendengar percakapan Melati dengan teman lain. Ternyata benar, semua cerita buruk tentang Aisyah hanyalah fitnah. Melati